Maka semuanya membutuhkan peran orang lain. Maka untuk menjaga sesuatu yang istimewa dari peran-peran manusia ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dalam interaksi manusia itu diperlukan integritas. Apa Pak? Integritas. Suaranya bisa dikurangi. Story. Karena dia akan bisa bekerja dengan baik, akan terjadi hubungan simbiosis mutualisme dalam mencapai target dan proyek yang diberikan oleh Allah jika dia memiliki integritas. Sehebat apapun, sepintar apapun, jika kehilangan integritasnya maka jatuh. Anda punya pasangan, istri cantik, kaya, kemudian betul-betul smart, tapi integritasnya jatuh ke bawah. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa menghargai, dan tidak bisa menyimpan rahasia. Kira-kira sampai lepas apa dipertahankan? Dilepas. Orang yang memikirkan integritas, maka dia adalah orang yang memiliki jati diri, dan di hadapan Allah dia memiliki status, yaitu as-siddiq. Apa? Siddiq. Kejujuran, kemudian kebertanggungjawaban kepada pertemanan itu penting sekali. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dalam pesannya, qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ustuk fa in dzarraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajili wala takdzib fa in nafa'aka fil ajil fa innahu yadhurruka fil ajil. Ada ajil, ada ajil. Kalau ajil itu sesuatu yang sifatnya duniawi atau di dunia, al-ajil itu adalah sesuatu yang bersifat ukhrawi atau setelah kiamat. Pesan Rasulullah, jujurlah, berlaku jujurlah kamu walaupun itu menyengsarakan kamu ketika di dunia. Karena sesungguhnya jujur itu bermanfaat di hari kemudian. Dan janganlah kamu berbuat bohong walaupun bermanfaat di dunia, karena sesungguhnya berbuat bohong itu membahayakan kamu di hari kemudian. Hidup seorang hamba Allah itu yang pertama kali diukur adalah iman. Dan iman itu kuncinya adalah tasdik, kejujuran meyakini dengan jujur. Tasdikun bil qalbi artinya dia meyakini dengan jujur bahwa Allah itu ada. Setelah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, menyatakan dengan lisannya. Lalu yang ketiga wa amalun bil arkan, lalu membuktikan dengan perilakunya. Maka seseorang belum dikatakan beriman kalau dia tidak jujur. Maka orang yang pembohong tidak bisa diterima syahadahnya. Orang yang pembohong tidak bisa dijadikan saksi. Orang yang sering bohong, integritasnya tidak diakui oleh lembaga hukum. Di hadapan Allah imannya langsung dicoret. Karena bohong. Maka perhatikan baik-baik. Integritas inilah yang paling mendasar, yang hanya dimiliki oleh umat Islam, ajarannya paling mendasar. Tapi nyatanya yang mengamalkan ini justru malah non-muslim. Jepang itu jujurnya luar biasa. Saking jujurnya sampean punya barang terjatuh di mana, hubungi kantor polisi di mana, sebentar 15-20 menit itu langsung ada informasinya. Barang Anda terjatuh di sini, posisinya di sini. Kalau di Indonesia wassalam gitu ya. HP, dompet, di situ ada uangnya. Kira-kira yang diambil apa?
Apa yang diambil? Uang. HP-nya enggak percaya saya. HP-nya pun diambil, baru di-reset. Kenapa melakukan itu? Karena integritas kejujurannya kepada Allah tidak terbentuk. Maka pesan Rasulullah, orang jujur, orang yang dipercaya itu jauh lebih berharga daripada jumlah beberapa orang yang memiliki kemampuan atau spesifik skill. Yang lagi rame-rame di Timur Tengah apa? Iran sama Israel. Israel bisa dibombardir, Irak bisa dibombardir. Kenapa? Karena ada pengkhianatan di dalamnya. Orang yang tidak jujur akan selalu berbuat seperti itu. Orang yang tidak memiliki integritas, maka yang dia lakukan hanyalah untuk kepentingan dunia sementara. Kadang dengan kalimat yang sangat arogan mengatakan begini, hidup cuma sekali, urusan mati, urusan nanti. Maka negaranya dijual, informasinya dijual, dan apapun bisa dilakukan untuk kepentingan dunia yang sesaat itu. Nah, kejujuran itu penting. Anda berada di mana, kemudian menanamkan kejujuran, Anda tidak akan pernah mengalami celaka. Walaupun di suatu ketika, karena lingkungannya yang salah, Anda bisa terdepak keluar dari zona itu. Tetapi sesungguhnya Allah sedang menyiapkan Anda lebih baik di tempat yang lain. Pernah ngalami begitu? Di satu zona, kita sudah jujur tapi difitnah, karena lingkungannya sudah tidak jujur lagi. Maka negara kita hari ini, kenapa kok susah untuk maju? Kenapa susah untuk berkembang? Memiliki aset yang jumlahnya tidak terkira, penghasilan cashnya itu 10 kali PPDB, APBN. Tetapi kenapa yang terjadi laporannya kok bangkrut? Pertamina bangkrut, BUMN bangkrut, semuanya disebut bangkrut. Kenapa? Coba jawab, kenapa? Karena orang bohong. Ada yang tidak jujur, ada yang tidak memegang integritasnya. Andaikan semua itu jujur, negara ini lebih kaya dari Singapura. Orang Singapura sebesar Balikpapan aja kok. Dibanding dengan Kalimantan Timur, aset kita lebih tinggi. Semuanya ada, tapi kenapa jadi seperti itu? Inilah yang menjadikan asbab kenapa Rasulullah memesankan ini. Umat Islam itu kalau memegang jujur itu, imannya diberikan rekomendasi oleh Allah, diterima, accepted. Tapi begitu kejujurannya hilang, maka rusaklah integritasnya. Begitu sudah tidak dipercaya lagi, mungkinkah Allah kasih amanah? Kalau Anda tidak percaya dengan bawahan Anda, mungkinkah Anda memberikan kepercayaan kepada dia? Tidak. Anda titipkan uang kepada istri 100 juta per minggu. 100 juta per minggu hilang, habis. Tetapi tidak ada pelaporan pertanggungjawabannya. Sepokoknya habis saja. Ngakunya kurang. Kira-kira 1 bulan Anda masih mempertahankan? Masih besok mempercayakan uangnya, ATM-nya dititipkan? Tidak akan. Karena integritas itu penting. Stabilitas di sebuah lingkungan terkecil keluarga dan lingkungan kerja di perusahaan itu di integritas. Kalau integritasnya bagus, maka semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi kalau sudah mulai ada yang main mata, main sikut, terus apa lagi, main apa? Peta umpet. Dan bagian terakhir adalah main mark up. Yang dikerjakan cuma 10%, laporannya 25%.
Barang yang dibeli harganya 1 M, tapi markup-nya sampai 2,5 M. Nah kalau seperti ini terus kapan majunya? Nah, maka pesan ini harus dicamkan bagi seorang muslim bahwa integritas itu sesuatu yang penting. Anda tanpa integritas kejujuran, maka Anda dianggap sebagai pengkhianat. Sekali orang berkhianat, maka dia diberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat tetap berkhianat. Ingat ya, ada pesan ini. Pesannya adalah tentang kejujuran dan pertemanan ini. Rasulullah berpesan lagi, barang siapa, wahai Ali, tetaplah engkau berbicara dengan jujur dan benar, menjaga pembicaraan, memelihara amanah atau kepercayaan. Kemudian tetaplah memiliki kedermawan hati dan menjaga diri dari memakan barang yang haram. Sesuatu yang dihasilkan dari ketidakjujuran kemudian dapat cuan, itu cuannya halal atau haram? Haram. Herannya kita itu takut dengan makanan babi, ya, tapi tidak takut dengan uang haram. Efeknya besar mana? Kalau babi dimakan, itu hanyalah individu sendiri yang rusak. Tetapi kalau mengambil hak orang lain dengan cara haram, itu dampaknya lebih dahsyat. Yang mengambil dia akan memiliki catatan sebagai orang yang dolim, yang diambil terdolimi. Terus keluarganya kena dampaknya, berapa rentetannya. Kalau Anda misalnya nih, terpaksa harus makan babi, kalau tidak makan babi mati karena tidak ada lagi makanannya, Allah izinkan, silakan. Asal sekedar bertahan hidup, bukan sekedar hobi. Kalau hobi tidak boleh. Lalu ini saya berikan tip. Jika engkau ingin menguji, ingin bertanya, ingin mengetahui kejujuran tentang seseorang, maka ini kaidahnya. Anil mar'i la tas'al wasal an qorinihi fa innal qorina bil muqorini yang tadi. Tentang kepribadian seseorang jujur atau tidak, jangan kau tanyakan kepada orang yang bersangkutan. Kalau saya tanya begini, Mas, sampean jujur enggak? Wallahi jujur. Demi Allah, mesti dia akan mengatakan jujur. Tapi kaidah ini menjelaskan, jangan kau tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, tapi tanyakan kepada teman yang soulmate. Maka kalau kamu tahu siapa soulmate-nya, maka kamu akan tahu kurang lebihnya soulmate itu. Contoh, seseorang yang berteman dengan pedagang minyak wangi, apa yang didapatkan oleh orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi? Minimal bau harumnya. Dan pada saat ada produk baru mau dipasarkan kemudian dikasih promo, siapa yang dikasih duluan? Yang jauh apa yang dekat? Mesti yang dekat. Nih saya punya produk baru nih, coba dikasih 1 paket, kemudian dicium. Beli? Tidak. Tetapi karena pertemanan yang dekat, efeknya berpengaruh. Fa'inal qorina bil muqorini ya tadi. Karena sesungguhnya teman dan orang yang ditemani itu saling mempengaruhi. Maka kalau temannya ini jujur, maka mau tidak mau dia akan menyesuaikan dengan kejujuran. Tapi kalau sudah berteman, komunitasnya adalah pembohong, penipu, kemudian orang yang integritasnya jauh, maka mau tidak mau dia akan terseret. Contoh, seseorang yang berteman dengan pencuri, karena sering ngumpul malam nongkrong, yang mencuri ini dapat uang, kemudian membeli minuman kopi, latte,
es, boba, kemudian martabak. Yang ikut makan siapa? Nongkrong bersama, dia yang bawa. Yang makan siapa? Ya semua temannya. Kemudian efek dari mencuri kena enggak teman-temannya? Kena. Kemudian bahasannya tidak lebih dari target barang yang akan dicuri, strategi dan lain-lain. Betul ya? Oke. Terus untuk mengetahui seseorang, ini kaidahnya. Anta ma'akalta. Dirimu itu dipengaruhi tergantung apapun yang kamu makan. Kalau makanannya halal, perilakunya halal. Kalau makanannya bergizi dan sehat, tubuhnya sehat. Kalau makanannya sudah tidak bergizi, tidak sehat, memberikan dampak penyakit, apalagi sampai ketergantungan, maka yang terjadi otaknya tinggal seberapa fungsinya? Bisa setengah, bisa 3/4. Maka perhatikan, anta ma'akalta. Yang kedua, anta ma'korokta. Integritas dirimu, isi otakmu tergantung apapun yang kamu baca. Kalau yang dibaca komik, isinya apa? Cerita komik. Kalau yang dibaca Al-Quran, kalau yang dibaca ilmu pengetahuan, kalau yang dibaca adalah filsafat, maka dia akan menjadi filosof. Sudah? Yang ketiga, anta ma'arotta. Anda itu akan jadi apa? Tergantung keinginan Anda, cita-cita Anda, tergantung niat Anda. Maka perlu sekali pada saat kita bertemanan dan mengukur kejujuran untuk bertanya motifnya apa. Maka orang yang berteman dengan jujur motifnya adalah dia berjabat tangan, engkau kuangkat sebagai saudaraku atas nama Allah, karena Allah dan di dalam agama Allah. Jadi bukan karena sesama hobi kemudian kita sama. Pertemanan yang akan jujur adalah yang membawa nama Allah. Maka anta ma'arotta, you are what you need. Keinginanmu apa? Motifnya. Kemudian yang keempat, anta mafa'alta. Pribadimu akan terbentuk dari apapun yang kamu perbuat. Kalau kira-kira tiap malam bergadang sampai jam 3 malam dalam jangka 5 sampai 10 tahun, apa yang terjadi di usia setelah 5 sampai 10 tahun? Setiap malam bergadang sampai jam 3, sampai jam 3, sampai jam 3. Apa yang terjadi? Kesehatannya, livernya rusak, lambungnya bermasalah, jantungnya bermasalah. Maka orang-orang yang tidak mengikuti standar apa yang diajarkan Rasulullah, ngukurnya itu apa yang dia lakukan. Terus standar Rasulullah dilihat. Kalau kata Rasulullah, orang yang menjaga tidurnya sore itu setengah 10 sudah tidur sampai jam 1, maka fungsi livernya, fungsi lambungnya, jantung dan ginjalnya bekerja dengan baik. Setelah jam 1 tidak tidur sampai subuh, tidak masalah. Nanti menjelang subuh kurang beberapa menit rebahan saja. Nanti setelah subuh jangan tidur, karena saat itu detoksifikasi sedang terjadi. Jika tidur, maka yang terjadi tubuhnya penuh toksin, efeknya gampang sakit. Maka tidurlah setelah matahari terbit. Jam berapa? Kalau pas lagi tidak kerja, jam berapa? Matahari terbit jam berapa? Jam 7. Masuk kantor jam berapa? Jam 9 atau 8? 8, setengah jam tidur atau 15 menit. Caranya bagaimana? Nih Rasulullah ngajarkan. Allah titipkan kamu nafas sebagai tanda kehidupan. Stabilkan nafasnya, kemudian tenangkan pikirannya, pasrahkan semuanya. Kemudian titipkan pesan di alarm biologis otak.
Ya Allah, aku ingin tidur 15 menit saja. Maka nanti langsung dibangunkan tanpa kaget dan tanpa rasa lelah.